Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Pertama adalah isu hasil ijma Majelis Ulama yang menetapkan manfaat yang kita peroleh setiap tahunnya dari BPKH haram. Kedengarannya mudah, tetapi nanti itu akan menimbulkan isu, bahkan mungkin bisa menjadi isu yang hangat dalam masyarakat kita. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Ekonomi lah yang menentukan harkat martabat. Betul. Sampai Rasulullah bilang, pergilah kamu pergi ke hutan sana, ikatlah kayu bakar dan jualah daripada tangan kamu di bawah. Artinya apa? Ekonomi adalah soal harkat martabat. Dan the real content of dignity is religion. Uang yang bermain dalam persepsi diukur oleh sesuatu yang real, dan yang real itu adalah emas. Saya ingin menyampaikan begini Pak, Indonesia ini negara yang luar biasa, negara yang sangat ditakuti kebangkitan umat Islamnya. Ini harus dipahami Pak, karena potensinya luar biasa Indonesia ini. Umat Islamnya ada sekitar 200 juta lebih. Maka yang ditakutkan dari umat Islam Indonesia adalah kalau mereka punya keinginan untuk bersatu. Kalau umat Islam di Indonesia punya akidah yang benar, kalau umat Islam di Indonesia punya kesadaran untuk menerapkan syariat Islam, itu sangat ditakut oleh musuh-musuh Islam, oleh negara-negara besar. Maka yang ingin saya katakan tadi, bahwa penyebaran faham-faham yang nggak benar, diantaranya dengan mengatakan semua agama sama, kemudian Allah tidak perlu dibela, Islam itu tidak mempunyai kebenaran yang mutlak, dan seterusnya, itu adalah, saya katakan itu proyek ya, itu agenda. Proyek atau agenda dengan dana besar, memang, yang bertujuan agar umat Islam ini tidak punya pemahaman yang benar tentang agamanya. Dan ini akan berbahaya buat kita Pak, karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Resikonya adalah kalau kemudian di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita misalnya, ya ini kan program jangka panjang, ini proyek jangka panjang. Kalau ada di antara orang-orang yang kita cintai misalnya, mudah-mudahan kalau kita tidaklah, itu kemudian sampai terjerumus ke dalam akidah yang tidak benar, ya, sehingga akhirnya mereka bisa jadi memusuhi agamanya sendiri, bisa jadi kemudian mereka tidak mempunyai akidah yang sahih dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya saya mengatakan ini ada sumbernya Pak. Jadi kalau Bapak yang biasa buka-buka Google itu coba buka ya, RAND Corporation, RAND Corporation, itu strategi bagaimana menghancurkan umat Islam Indonesia, itu ada di situ semua. Itu sebenarnya sudah sejak tahun awal 2000-an itu. Bagaimana strategi mengadu domba umat Islam Indonesia, bagaimana menghancurkan citra ulama, itu ada semua di situ. Bagaimana umat Islam ini supaya tidak mempunyai akidah yang benar, itu ada di situ. Jadi umat Islam di Indonesia ini digolongkan menjadi 4 golongan. Ada Islam radikal. Jadi Islam radikal itu orang-orang Islam yang ingin menerapkan agamanya dengan benar, itu disebut Islam radikal. Kemudian ada istilah Islam moderat, Islam liberal, dan Islam tradisional. Dipetakan menjadi 4 ini Pak. Ini selebihnya Bapak lihat sendiri kalau mau nyari ya, bagaimana strategi menghancurkan umat Islam di Indonesia. Turki itu adalah memang dari awal bangsa perang. Karena kalau kita bicara tentang keturunan Turki itu kan keturunan ras Yafetik, dan ras Yafetik adalah ras ganas dimanapun. Sebelah barat dia menjelma menjadi Viking, orang-orang Norwegia, Skandinavia dan segala macam. Di sebelah timur dia menjelma menjadi orang-orang Mongol, Cina. Indonesia termasuk golongan Yafetik juga keturunan. Jadi ada ras ganasnya sebenarnya. Kenapa dikatakan Turki? Karena ketika Zulkarnain itu menghalau orang-orang Ya'juj dan Ma'juj, ada yang tertinggal. Turika, Turk itu adalah orang yang tertinggal, itu adalah ya sisa-sisanya Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya. Nah, jadi ini mah orang-orang ganas. Watruku turka ma tarokukum. Perangi hadis. Jangan perangi orang-orang Turki selama mereka tidak memerangi kalian. Kenapa? Belum waktunya. Lalu Rasul memberikan sebuah hadis lain bahwa orang-orang Turki terpecah menjadi 3. Ada yang tetap dalam agama lama mereka, ada yang kemudian mereka nanti akan memerangi kalian, ada yang berperang bersama kalian. Nah, itulah kemudian kasusnya Muhammad Al-Fatih. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.